Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi channel Gary Christopher. Oke, dalam video kali ini gue akan kembali membahas tentang LN Isekai Deceit. Dalam part sebelumnya, kita sudah melihat nih, kalau Yuya itu telah bertemu kembali dengan Owen dan Lexia. Yang mana Lexia itu berkata kalau dia akan berusaha untuk menjadi orang yang disukai oleh Yuya. Saat itu Owen juga menyampaikan pesan dari Raja, kalau sang Raja itu mengundang Yuya untuk pergi ke istana sebagai ucapan terima kasih karena Yuya telah menyelamatkan Lexia. Di sini Yuya pun menyetujuinya, tapi ia juga mengatakan kalau Owen dan Lexia itu harus menunggu 1 bulan terlebih dahulu karena memang di sini Yuya itu pengen tahu apakah persepsi waktu di dunia nyata dan di isekai ini sama atau enggak. Karena memang Yuya itu harus hidup di dua dunia teman-teman. Jadi dia kan gak mungkin bisa seenaknya aja berkeliaran di isekai terus. Nanti sekolahnya gimana? Nanti Kaori gimana? Lalu Yuya juga mendapatkan peliharaan baru yaitu Black Fenrir yang dinamainya Knight. Dan karena perjalanannya dengan Knight itu, si Yuya mengalahkan monster dengan drop item yang aneh teman-teman. Yaitu rusa kristal yang mendrop item sebuah bak mandi super mewah. Gak hanya itu, dalam suatu perjalanannya, si Yuya juga menemukan kerangka manusia yang memegang sebuah buku. Dan ternyata itu adalah buku dari seorang Sage, dan Sage tersebut mewariskan pengetahuan juga sirkuit sihirnya kepada Yuya. Yaps, akhirnya babang kita Yuya ini bisa menggunakan sihir juga. Dalam part kali ini, panel cerita pun sedikit menyorot kepada karakter Owen. Setelah berpisah dengan Yuya dari hutan sarang iblis besar, Owen dan kesatria lainnya pun langsung mengawal Lexia kembali ke istana Alkeria. Kemudian Owen juga melaporkan segala hal yang telah terjadi waktu itu di hadapan sang raja. Yaps, sekarang Owen itu sedang menghadap sang raja dari kerajaan Alkeria, yaitu Arnold von Alkeria. Raja Arnold sendiri digambarkan sebagai pria tua dengan rambut pirang khas orang Eropa. Di sini Owen pun melaporkan kepada sang raja mengenai kebenaran dari seseorang yang bernama Yuya itu. Ya, pada awalnya si Raja Arnold ini belum percaya ada orang yang menyelamatkan Lexia dan tinggal di hutan sarang iblis besar. Tapi setelah mendengar perkataan dari Owen, ia pun langsung percaya. Owen juga menceritakan kalau Yuya itu sepertinya adalah bangsawan dari negara asing. Karena memang baik nama, warna rambut, dan mata milik Yuya itu sangat berbeda dengan orang-orang yang ada di Alkeria. Di sini Owen juga mengatakan kalau Yuya itu akan berkunjung ke sini dalam waktu dekat. Mendengar hal itu, Raja Arnold tuh mengangguk pelan. Nah, di sini Owen juga nampaknya keceplosan dan mengatakan kepada sang raja kalau sepertinya sang raja itu harus menegur Lexia. Karena memang setiap Lexia itu bertemu dengan Yuya, maka Lexia itu pasti akan selalu mengatakan kalau dia akan melamar Yuya. Ketika omongan itu keluar dari mulut Owen, di sini Owen pun langsung sadar kalau dia itu telah salah mengatakan hal itu di hadapan sang raja. Karena memang si raja itu sendiri sangat menyayangi putrinya sampai titik di mana dia akan membunuh siapapun yang berani menggoda putrinya itu. Jadi Owen pun segera mengkoreksi perkataannya. Tapi hal itu percuma saja karena memang si Arnold ini sudah mendengar itu semua dengan seksama. Jadi waktu itu sang raja pun langsung mengamuk-ngamuk sambil mengacungkan senjata nasional dari kerajaan Alkeria, yaitu sebuah pedang yang bernama Sword Grace di hadapan Owen. Melihat hal itu, Owen pun cuma bisa ngebatin, sangat menyusahkan sekali ya kalau berurusan dengan bangsawan seperti rajanya. Lalu Owen pun berusaha mati-matian untuk menenangkan Arnold karena kesalahan verbalnya itu. Panel cerita pun berpindah ke sebuah lorong gelap di ibu kota kerajaan Alkeria, yaitu Montres. Tepatnya itu adalah di sebuah lorong di mana semua penjahat dan buronan kelas kroco itu berkumpul. Di sana ada seseorang yang merupakan bawahan dari ibu tirinya Lexia. Sang bawahan itu pun langsung menyusul lorong gelap dan berhenti tepat di sebuah tembok yang tampak mencurigakan. Dan dengan sebuah mantra, tembok itu pun langsung terbuka yang langsung masuk mengarah ke bawah. Lalu, sang bawahan pun masuk ke sana. Ternyata lorong itu mengarah ke sebuah bar remang-remang di mana buronan kelas kakap yang menerima semua pekerjaan kotor baik itu membunuh seseorang ataupun mencuri harta negara itu berkumpul. Yaps, tempat yang didatangi oleh sang bawahan itu adalah Dark Well. Itu adalah tempat berkumpulnya semua penjahat yang mengabdikan segalanya kepada uang, walaupun mereka harus melakukan pekerjaan kotor sekalipun.
Bisa dibilang, semua penjahat yang berkumpul di sana sudah ditakdirkan untuk menjadi penjahat sejak mereka baru saja lahir. Bahkan di sana juga, ada beberapa orang yang masuk daftar hitam di kerajaan Algeria. Sang bawahan pun langsung menuju ke bartender dan berkata kalau dia itu memiliki sebuah pekerjaan spesial untuk membunuh seseorang yang penting di kerajaan ini. Mendengar hal itu, sang bartender pun langsung mengambil sebuah list yang berisi pembunuh bayaran handal yang sedang berada di sini. Setelah melihat riwayat dan beberapa nama di list itu, mata dari sang bawahan pun tertuju dengan sebuah nama pembunuh yang sangat terkenal di Algeria. Dan kebetulan sekali pembunuh itu baru saja bebas dari hukumannya dan berada di bar ini sekarang. Lalu sang bartender pun menunjuk di mana pembunuh itu berada. Tanpa pikir panjang, sang bawahan pun langsung menuju ke sebuah meja di mana ada seseorang bertopeng duduk di sana. Itulah pembunuh bayaran yang hendak disewa oleh sang bawahan, dan pembunuh itu memiliki julukan sebagai headhunter. Saat itu, sang bawahan pun langsung berkata kalau dia memiliki pekerjaan dengan bayaran yang cukup menjanjikan kepada headhunter. Mendengar hal itu, headhunter pun berkata apakah sang bawahan itu yakin. Karena memang jika ia menyewa jasanya, maka sang bawahan itu harus mengeluarkan banyak uang. Di sini sang bawahan pun langsung mengatakan kalau dia akan membayar 500 keping emas sebagai uang mukanya. Lalu sang bawahan pun langsung menunjukkan informasi dari secari kertas tentang siapakah yang harus dibunuh oleh headhunter. Setelah melihat informasi di kertas itu, headhunter pun menghela nafasnya dan berkata kalau dia akan menerima pekerjaan ini. Yaps, kita tahu yang akan diburu oleh headhunter adalah Lexia. Di sini, sang bawahan pun langsung memperingatkan kalau sepertinya ada sosok lain yang melindungi Lexia belakangan ini selain kesatria pribadinya. Mendengar hal itu, headhunter pun mengangguk. Ya, nampaknya sih headhunter ini juga tahu kalau Lexia itu selamat dari percobaan pembunuhan sebelumnya. Dan malah orang-orang yang mencoba membunuhnya itu mati di hutan sarang iblis besar. Tapi anehnya, hanya Lexia lah yang selamat dari sana. Semua orang tahu kalau hutan sarang iblis besar adalah tempat yang sangat berbahaya. Bahkan bisa dibilang kamu sama saja bunuh diri jika memasuki hutan itu. Jadi bisa dibilang pasti ada sosok ketiga yang melindungi Lexia waktu dia masuk ke hutan sarang iblis besar. Setelah mengatakan semua informasi dan menyerahkan uang muka kepada headhunter, sang bawahan pun langsung pergi dari sana. Bersamaan dengan itu, headhunter pun menghela nafas panjang dan berkata sampai kapan aku harus melakukan pekerjaan ini. Panel cerita pun berpindah ke karakter Yuya. Saat itu nampaknya Yuya sangat bersemangat dalam mempelajari sihir. Jadi ia pun terus mencoba-coba sihir apapun yang terlintas dalam pikirannya. Karena memang kan sihir memerlukan imajinasi juga teman-teman di dunia Isekai Deceit ini. Sehingga hal itu sangat membebani dirinya dan Yuya pun berakhir lemas karena ia terlalu banyak memakai sihir. Dan bisa disebut juga dengan kehabisan mana ya kalau mengambil referensi dari beberapa anime isekai lain gitu teman-teman. Jadi saat ini Yuya itu nggak bisa menggunakan sihir terlebih dahulu untuk sementara waktu, bahkan Yuya juga sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Nah, saat Yuya melihat buku sagenya, di situ tertulis walaupun Yuya itu telah diberikan pengetahuan gratis oleh sang sage, tapi Yuya itu nggak boleh membagikan informasi kepada orang lain dari buku tersebut teman-teman. Karena memang semua hal yang tertulis ataupun tentang sihir di buku tersebut yang sage bagikan kepada Yuya itu adalah teori murni dan pengetahuan dari sang sage. Jadi Yuya itu harus berhati-hati juga dan bijak dalam menggunakannya. Selesai dengan hal itu, Yuya pun membersihkan dirinya dengan bak mandi super besar dari drop item rusa kristal. Tak disangka drop item itu bisa memulihkan tenaga Yuya sehingga ia bisa bergerak dengan leluasa lagi. Panel cerita pun berpindah keesokan harinya. Saat Yuya itu di depan gerbang akademi, si Yuya itu ngeliat Kaori dan Kaede yang baru saja datang ke sana. Sontak Yuya pun langsung menyapa mereka dong. Namun anehnya di sini, Kaori dan Kaede itu menyapa Yuya dengan perasaan yang sangat senang. Sampai-sampai membuat Yuya berpikir ada sesuatu hal yang mempengaruhi mood mereka berdua hari ini. Tapi Yuya itu nggak tahu hal tersebut apa. Setelah itu, kelas pun berlanjut seperti biasanya. Namun nampaknya ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Sawada Sensei, wali kelasnya Yuya. Nah, katanya akademi mereka itu mau mengadakan kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan 2 hari 1 malam. Kunjungan lapangan ini hampir mirip kayak camping gitu ya teman-teman.
Tapi yang menjadi pembedanya ada pembelajaran seperti sekolah biasanya. Hal itu dilakukan agar para siswa Akademi AOC itu bisa beradaptasi dengan alam dan menjadi siswa yang kuat nantinya saat di dunia kerja. Nah, si Yuya itu kan nggak ngerti nih soal hal ini. Jadi Hyodo itu ngasih tahu Yuya untuk penjelasan singkatnya, bakal ngapain aja di kunjungan lapangan itu. Lalu Sawade Sensei juga melakukan ritual biasanya saat kalian melakukan camping. Yaps, pembagian kelompok. Tapi dengan sistem acak dan bukannya milih sendiri kelompoknya. Mendengar hal itu, para siswa di sana pun yang awalnya semangat malah jadi lesu lagi. Termasuk juga Kaede yang memang dari pagi itu udah senang. Namun nampaknya kesenangan itu dipatahkan oleh kelompok yang akan dibagikan dan ditentukan secara acak. Ya, kalian juga tahu sendirilah, kalau kegiatan sekolah yang seperti gini nih, waktunya yang pas buat PDKT sama gebetan. Tapi kalau kelompoknya diacak kan, ada kemungkinan kalian itu nggak sekelompok sama gebetan kalian. Nah, setelah pembagian kelompok, ternyata si Yuya itu sekelompok sama Akira, Kaede, dan teman sekelasnya yang baru dikenalnya bernama Rin Kanzaki. Di sini nampaknya si Kaede itu senang banget sekelompok dengan Yuya. Sedangkan si Rin itu nampaknya cukup akrab dengan Akira. Hal itu dibuktikan dari Rin yang akan memukul Akira jika si konyol itu melakukan perbuatan yang aneh-aneh. Ya, kita tahu sendirilah sikap Akira itu cukup nyentrik, apalagi pas pertemuan pertamanya dengan Yuya. Tapi ada yang mengatakan kalau Akira itu adalah orang yang cukup misterius di balik kenyentrikannya itu. Nah, waktu itu Yuya juga mendapatkan hal-hal apa saja yang wajib dibawa saat melakukan kunjungan nanti. Dan pandangan pertamanya pun tertuju pada peraturan yang mengharuskan siswa itu membawa ransel. Di sini Yuya pun berpikir kalau dia itu nggak punya tas ransel sama sekali. Bahkan dia juga belum pernah melakukan camping sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, mendiang dari kakeknya Yuya itu sering berpergian. Tapi kenapa nggak ada tas ransel satupun di rumah kakeknya itu ya? Hal itulah yang masih menjadi misteri bagi Yuya. Tapi terlepas dari itu semua, sekarang Yuya itu sudah kaya. Jadi dia itu bisa membeli tas ransel itu tanpa kesulitan. Nah, saat itu teman-teman sekelompoknya Yuya itu nggak pada ngomongin tentang barang apapun yang umum harus dibawa ke lapangan nanti. Mereka itu malah berpikir dan mulai membagi tugas siapa yang akan membawa makanan ringan dan siapa yang akan membawa kartu remi untuk mereka mainkan nantinya. Ya, tentu aja Yuya pun bingung dengan hal itu dan mengutarakan kepada teman-teman sekelompoknya. Dari situlah teman-teman sekelompok Yuya itu tahu kalau Yuya itu masih pemula dalam melakukan kegiatan kunjungan lapangan ataupun camping, teman-teman. Jadi mereka pun memberitahu Yuya segala hal mengenai itu dan menemaninya berbelanja tas ransel di sebuah mall saat pulang sekolah. Waktu itu Yuya pun ditemani oleh Ryo, Shingo, Kaede, dan Rin. Di sini Akira itu nggak ikut menemani Yuya berbelanja ransel karena memang dia itu sedang sibuk dengan sesuatu hal. Jadi dia pulang duluan. Tapi saat mereka mencapai gerbang akademi, mereka pun melihat Kaori, jadi Yuya pun mengajaknya juga. Di sini Kaori pun merasa sangat senang karena memang dia juga belum pernah berkumpul dengan teman sekelasnya Yuya selama ini. Hal itu juga yang dirasakan oleh Ryo dan Shingo, yang terkejut kalau Yuya itu berteman dengan Kaori yang merupakan anak dari kepala sekolah mereka. Selama perjalanan, mereka pun saling mengobrol satu sama lain. Di sini Kaori juga menceritakan kejadian waktu pertama kali ia bertemu dengan Yuya dan berhutang budi kepadanya. Tapi Kaori itu nggak menceritakan kalau pada faktanya waktu itu Yuya dipukuli oleh preman untuk melindungi Kaori. Alasan Kaori tidak mengatakan hal itu kepada teman-teman sekelas Yuya ya karena memang untuk menjaga perasaan dari Yuya itu sendiri. Setelah sampai di mall, mereka pun langsung bergegas mencari ransel untuk Yuya. Kemudian mereka pun bersenang-senang di area permainan, di mana saat itu Yuya pun sangat menikmatinya karena memang dia juga baru pertama kali kesini dengan membawa teman-temannya yang sangat banyak ini. Ya, sebelumnya ia hanya pernah ke area permainan dengan kakeknya saja. Waktu itu Shingo, teman wibu dari Yuya, nampaknya ngebet banget menangin action figure dari permainan keren. Melihat hal itu, Yuya pun gak tega dan mencoba untuk memenangkan action figure itu demi sahabatnya. Dengan sedikit usaha dan banyak cheat, Yuya pun bisa memenangkan action figure itu. Tapi tak disangka teman-teman Yuya yang lain itu kayak Kaede, Ryo, dan Rin nampaknya pengen manfaatin kemampuan Yuya dalam memenangkan mesin keren itu. Jadi mereka pun meminta Yuya untuk memenangkan barang yang mereka inginkan
dari mesin kren di sana. Ya, bener-bener temen yang gak tahu malu dan mau untung terus. Setelah beres dengan aktivitas di area permainan, mereka pun berpisah menjadi dua kelompok, di mana kelompok perempuan berisi Rin, Kaede, dan Kaoru itu pergi berbelanja pakaian di lantai atas. Sementara Yuya, Ryo, Shingo itu pergi di lantai bawah untuk melihat-lihat hal lain. Nah, waktu itu kebetulan lantai yang didatangi oleh kelompok pria itu adalah lantai yang menjual peralatan dekorasi, buku, dan sebagainya. Namun pada saat itu tiba-tiba saja, para pelanggan mall dari lantai game center itu berhamburan turun. Tentu saja hal itu membuat Yuya bertanya kepada salah satu dari mereka tentang apa yang terjadi. Di sini orang yang ditanya Yuya pun menjawab kalau ada kebakaran dari arah game center dan mereka itu harus segera keluar dari mall. Setelah mendengarkan hal itu, mereka semua pun menjadi panik dan berniat untuk keluar, tapi Yuya pun teringat dengan Kaori, Kaede, dan Rin yang masih belum terlihat dari tadi. Maka dari itu mereka semua pun berniat untuk menjemput ketiga teman perempuannya. Namun sayangnya api sudah menjalar kemana-mana, sehingga mereka itu nggak bisa menembus lantai yang telah terbakar untuk menuju posisi kelompok perempuan. Di sini, Ryo pun terpaksa mengatakan kalau mereka itu nggak bisa menyelamatkan kelompok perempuan. Tapi di sini, Yuya pun langsung menerobos lantai yang terbakar tanpa pikir panjang, karena memang ia sangat ingin menyelamatkan Kaori, Kaede, dan Rin. Di sini ia pun terpaksa memakai sihir air yang dapat melindungi tubuhnya dari sengatan api yang sangat panas. Setelah mencapai lantai yang diingini, Yuya pun langsung menemukan ketiga teman perempuannya itu sedang pingsan dan sudah tidak ada orang lagi di lantai itu. Lalu Yuya pun membawa ketiganya dengan tangan dan punggungnya, kemudian merobohkan lantai tersebut dengan kekuatan hantaman kakinya agar bisa langsung menuju ke lantai bawah. Karena memang jika mereka melewati jalan biasa, maka ada kemungkinan ketiga teman perempuannya itu akan terkena luka bakar. Setelah mencapai lantai bawah, Yuya pun langsung keluar dari sana dan dibantu oleh petugas pemadam kebakaran yang baru saja tiba untuk mengevakuasi ketiga teman perempuannya Yuya. Di sini sekali lagi Yuya pun menjadi pahlawan bagi teman-temannya. Bahkan keluarga Kaori, Rin, dan Kaede itu sangat berterima kasih kepada Yuya karena telah menyelamatkan nyawa dari putri mereka. Yuya pun menerima rasa terima kasih itu, namun nampaknya ia juga sedikit iri karena memang dia tidak memiliki keluarga seperti mereka yang sangat mengkhawatirkan anak-anaknya. Tapi rasa iri itu sudah terbalaskan ketika Yuya itu disambut oleh Knight saat ia pulang ke rumahnya. Ya, sekali lagi, sad boy kita yang satu ini cukup senang walaupun hanya seekor anjing yang menjadi keluarganya. Dan cerita di part ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu pembahasan dari light novel Isekai The Cheat-nya kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.